Negara Indonesia telah berulang kali mengalami pergantian kurikulum. Namun, kita semua percaya bahwa setiap perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menyempurnakan kurikulum sebelumnya yang tentu saja disesuaikan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat berdasarkan zaman yang terus berkembang juga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian kurikulum, di antaranya adalah pergantian sistem politik, adanya pengaruh sosial budaya, serta berkembangnya iptek. Perubahan kurikulum di Indonesia dimulai dengan kurikulum 1947, disebut juga kurikulum rencana pembelajaran yang lebih berfokus pada pendidikan karakter. Dilanjut kurikulum 1952, yang disebut juga kurikulum rencana pembelajaran terurai. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya dengan merinci mata pelajaran menjadi 5 bidang studi, yakni moral, kecerdasan, emosionalistik atau artistik, keterampilan, serta jasmani. Selanjutnya ada kurikulum 1964 yang memperkenalkan Pancawardhana, lalu diganti oleh kurikulum 1968 yang berfokus pada pembinaan jiwa Pancasila. Lalu ada kurikulum 1975 yang menggunakan pendekatan integratif dan efisiensi pengajaran. Selanjutnya ada kurikulum 1984 memperkenalkan cara belajar siswa aktif yang mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Lalu ada kurikulum 1994 yang menggabungkan muatan lokal dan nasional. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2004 atau KBK yang menekankan hasil belajar dan pengembangan keterampilan. Lalu diganti kurikulum 2006 atau KTSP yang memberikan kewenangan pada sekolah secara bebas untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya ada kurikulum 2013 yang menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu digantikan dengan kurikulum Merdeka yang memberikan pembelajaran kontekstual dan kolaboratif. Opini saya untuk kurikulum yang akan datang, harapan saya, kurikulum yang akan datang harus menjadi lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan. Kemudian kurikulum masa depan juga perlu mengintegrasikan teknologi secara efektif dan dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan diferensiasi dalam pengajaran, sehingga tidak hanya sebagai alat bantu tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pembelajaran. Selain itu, pendekatan yang holistik dan inklusif dalam kurikulum juga dapat mempersiapkan siswa tidak hanya sukses di dunia akademis, tetapi juga untuk menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta didik dan para pendidik menjadi impian tersendiri. Jadi, menurut opini saya tentang kurikulum kedepannya harus lebih terstruktur dan lebih mengedepankan pemerataan infrastruktur di seluruh negara Indonesia. Saya berharap kurikulum yang akan diterapkan nantinya akan lebih berfokus pada pengembangan karakter dan juga kompetensi yang dimiliki siswa, terkhususnya aspek kreativitas. Lalu pembelajarannya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari dengan memberikan berbagai stimulus asli dan tidak hanya memberikan sekedar materi saja. Kemudian soal-soal yang diberikan oleh pendidik lebih membuat peserta didik dapat berpikir secara kritis, dan nantinya pembelajaran ini dapat memanfaatkan berbagai teknologi yang ada agar menjadikan pembelajaran ini joyful, mindful, dan juga meaningful. Kurikulum pendidikan masa depan perlu mengalami transformasi yang signifikan untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan generasi mendatang. Perubahan ini harus dimulai dengan penguatan orientasi pada keterampilan abad 21. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, keluarga, dan dunia industri menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Dengan pendekatan holistik dan adaptif terhadap perubahan zaman, kurikulum masa depan diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi opini saya untuk harapan saya untuk kurikulum kedepannya, yaitu saya berharap kurikulum yang akan datang itu berani fokus pada perjalanan belajar yang bermakna, bukan sekedar pemenuhan materi saja. Bayangkan kurikulum yang memberi siswa ruang untuk mengeksplorasi minatnya, membebaskan mereka dari standar kaku, dan mengarahkan mereka memahami kenapa dibalik apa yang mereka pelajari daripada fokus pada nilai. Mari berfokus pada keterampilan hidup yang menumbuhkan imajinasi, empati, dan rasa ingin tahu, membangun mereka menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar bekerja. Selain itu, penting bagi kurikulum untuk menghargai guru sebagai pemandu yang menginspirasi, berikan ruang bagi mereka untuk berkreasi, bukan sekadar mengejar administrasi, sehingga mereka bisa membangun pengalaman belajar yang menggugah. Dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih dekat dengan realitas dan relevan untuk masa depan yang lebih cerah. Menurut opini saya, untuk kurikulum yang akan datang harus lebih beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan di masa depan, terutama dengan mempertimbangkan perkembangan zaman atau teknologi
teknologi dan perubahan sosial yang cepat ini. Kurikulum harus fokus pada penguasaan pengetahuan, akademis, dan keterampilan seperti aktivitas, pekerjaan masalah, dan kerja tim. Hal ini penting di era internet saat ini. Selain itu, pendidikan karakter dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan peka terhadap lingkungan. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam dunia pendidikan, terlebih dalam proses pembelajaran. Seiring berjalannya waktu, kurikulum juga semakin berkembang mengikuti sistematika pendidikan. Kurikulum di masa mendatang diharapkan mampu menekankan pada peserta didik untuk lebih mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, peningkatan kreativitas, dan juga kemampuan dalam berkolaborasi, yang tentunya nantinya akan sangat penting dalam dunia kerja. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik, serta dapat mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat. Penerapan kurikulum yang berkualitas diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik untuk bersaing di tingkat global. Mungkin kurikulum yang akan didatang kemungkinan besar berfokus pada keinginan untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Hal yang mungkin saya harapkan dalam kurikulum mendatang yaitu kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Mungkin berharap agar kurikulum lebih fleksibel dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan berkembangnya teknologi dan perubahan cepat di dunia kerja dan lebih menekankan pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, dan tidak hanya ujian namun dapat beradaptasi di dunia nyata. Kurikulum selanjutnya saya harap lebih optimal dan lebih fleksibel, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai minat dan kecepatannya masing-masing dengan memanfaatkan teknologi yang akan lebih berkembang di masa depan. Peserta didik dapat menyesuaikan gaya belajar individunya masing-masing sesuai lebih termotivasi dan lebih optimal. Kurikulum ke depan sebaiknya lebih fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga keterampilan praktis yang berguna. Di dunia yang semakin kompleks ini, siswa perlu belajar keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan menggunakan teknologi dengan baik. Selain itu, pendidikan karakter juga penting. Kita ingin kurikulum yang bisa membantu anak-anak menjadi individu yang jujur, tangguh, dan peduli dengan sesama. Kurikulum kedepannya diharapkan dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam belajar, serta dapat mengembangkan potensi mereka menjadi lebih maksimal, sehingga hasil dalam proses belajar dapat dikuasai secara maksimal dan baik. Pendapat saya tentang kurikulum yang akan datang mungkin lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Karena kurikulum yang fleksibel akan memungkinkan pendekatan yang lebih dinamis dalam belajar dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka dan memperdalam keterampilan praktis yang berguna di dunia nyata. Dan yang terakhir, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan relevan, kurikulum baru lebih siap membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tapi juga adaptif dan mampu bersaing di dunia yang berubah lebih cepat. Berdasarkan opini Mendikdesmen yaitu Prof. Abdul Muti terkait adanya kebijakan baru dan pengkajian ulang beberapa unsur di kurikulum Merdeka, salah satu contohnya pengadaan kembali UN. Kami setuju dengan pendapat tersebut jika nantinya akan ada perubahan kurikulum yang baru mengingat banyak protes yang dihasilkan dengan adanya kurikulum Merdeka, guru maupun siswa sangat dibebankan. Harapannya dengan adanya kurikulum yang baru, guru dan juga siswa dapat lebih fokus pada kegiatan pembelajaran sehingga paradigma pendidikan nasional berubah dari sekedar pencapaian menuju pembelajaran mendalam atau deep learning yang mencakup mindful, meaningful, dan tentunya joyful. Kami percaya kebijakan yang ada pada kurikulum datang dapat menyempurnakan kurikulum sebelumnya bahkan jauh lebih baik. Karena mengingat ada usulan materi pembelajaran yang dikurangi, serta adanya pelajaran coding yang dapat meningkatkan kualitas SDM di tengah persaingan global.